Selamat datang di artikel Cangkir YouTube. Inilah lanjutan kisah Kenshin pada episode 286 yang lalu. Episode 287. Kenshin yang bertemu Rena di restoran. Akhirnya mereka pun saling menyapa, saling bertanya, dan yang tak dikira sebelumnya, Rena bertemu pula Kaori. Setelah berbicara dan makan bersama, karena waktu yang sudah malam, mereka pun memutuskan akan pulang. Kaori jalan bersama Rena, dan kemudian, sampailah di pintu keluar. Deswita belok ke sebelah kanan, menuju parkiran mobil, sedang Kenshin, Kaori dan Rena berbelok ke sebelah kiri, berjalan ke arah parkiran motor. Ketika ada di tempat itu, tentu saja Kaori mendekati motor butut. Si Rena pun melihatnya, dan ia pun mengerti, ternyata Kenshin ke sini bersama Mbak Kaori. Si Rena lalu bicara menyapa, sedang Kenshin masih berjalan pelan. Ia ada di belakang, nampak melihat-lihat keramaian orang yang lagi duduk di tepi jalan. Lalu si Rena, ia berkata ke Kaori, "Mbak, kalau ada waktu, Mbak Kaori mampir ya ke restoran saya bersama Kenshin. Mbaknya masih ingatkan tempatnya?" Kaori menjawabnya, "Oh ya Mbak Rena, saya masih ingat. Iya, entar kita mampir ke situ." Dan Rena pun bilang, "Ya udah ya Mbak, saya pamit dulu." Si Rena menuju motornya, dan kemudian Kenshin pun datang, mendekati Kaori, sembari bilang, Kaori, tunggu bentar ya. Aku tak ke Rena dulu." Kaori pun mengiyakan. Kenshin lalu berjalan. Ia menemui Rena, yang sedang naik motornya. Setelah mendekat, Kenshin pun bilang, Rena, aku minta maaf ya, karena kemarin, waktu pembukaan restoran kamu, aku nggak bisa datang." Si Rena pun menyahutnya, "Nggak apa Ken, aku juga tahu kok, kalau kamu lagi ada kesibukan. Habis dari London ya?" Dan Rena pun bertanya. Ia langsung mengucapkan, "Ken, makasih ya, atas handphonenya ini, aku tahu kamu yang belikan." Kenshin pun hanya tersenyum. Ia lalu menjawabnya, sambil Kenshin mengambil di sakunya, yakni handphone lama, yang masih disimpannya. Kenshin itu berucap, "Aku juga makasih Rena, atas pemberian handphone ini. Ternyata, meski udah ketinggalan zaman, dia masih bertahan. Handphone kamu aja rusak. Kalau yang ini, meski jatuh berkali-kali, masih tetap menyala." Dan Rena pun tertawa tersenyum. Kaori melihatnya dari jauh. Ia tak mendengar apa yang diucap keduanya. Kemudian Rena berpamitan. Ia menjalankan motornya untuk keluar, dan Kenshin sendiri kembali lagi ke Kaori. Ia lantas bicara, "Makasih ya Kaori, kamu udah mengerti." Kaori pun tersenyum. Kemudian mereka pun naik motor bersama, dan di malam itu, jam sudah menunjuk angka di pukul 10, kurang seperempat menit. Lalu Kenshin mengantarkan Kaori untuk pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, handphonenya berbunyi. Kenshin pun berhenti, dilihat siapa yang menghubungi. Ternyata Iwan temannya. Ia pun mengangkat segera. Iwan langsung bicara, "Hei bro, lu di mana bro? Kalau lu gak sibuk, bisa jemput gua gak? Dari tadi nih bro, gak ada angkutan yang lewat. Gue udah mencari-cari, jalan jauh-jauh, tapi gak terlihat satupun. Kata orang sini, memang kalau jamnya lebih, di pukul 9 malam, sudah jarang ada angkutan. Ini gua di Jalan Sudirman bro, di warung kopi, yang namanya Kopi Pemuda." Mendengar bicaranya Iwan, Kenshin pun menjawabnya, "Oke Wan, siap segera, aku akan jemput kamu. Tapi entar dulu ya, aku tak nganterin cewekku. Soalnya udah malam, takut dimarahi mamanya." Di saat yang demikian, Kaori langsung memukul belakangnya Kenshin. Sembari ia tersenyum, lantas ia pun bilang, "Emangnya Mas Iwan, ada apa ya?" Kenshin bicara, "Itu Kaori, Iwan minta dijemput. Karena gak ada angkutan, baru ngapelin ceweknya, kan ini motornya aku pinjam." Kaori menyahutnya, "Aduh kasihan ya Mas Iwan. Gimana nih Say, kalau gitu kita kesana aja ya." "Emangnya ada di mana?" Kenshin kemudian bilang, "Oh itu Kaori, Iwan ada di warung pemuda, Jalan Pak Sudirman." Kaori lalu bicara, "Kalau gitu, kita mampir aja ya ke sana. Kan tinggal belok kiri." Kenshin menjawabnya, "Tapi Kaori entar malah kemalaman. Belum lagi entar nganterin kamu." Kaori pun menyahut, "Kemalaman apa sih Say? Kan ini hari Sabtu. Tuh kamu lihat sendiri, masih banyak orang. Kendaraan pun berlalu lalang.
Kenshin lantas bicara, entar kalau mama marah gimana? Kan tadi udah pesan ke kamu. Pulangnya jangan malam-malam. Kaori pun menjawab, oh itu kalau mama marah. Ya aku tinggal bilang aja. Itu mah, Kenshin lo yang gak bolehin pulang. Katanya entar aja, kan itu yang kena marah kamu. Bukan aku say. Kenshin menyahut, oh dasar anak manja. Repot nih kalau gini, punya cewek manja kayak kamu. Lalu Kaori bilang, kalau tahu aku yang manja, ya kamu turuti mauku. Jadi nggak kita ke Mas Iwan. Kamu nggak kasihan nih, sama temennya. Kaori rupanya, masih ingin jalan-jalan lagi. Ia tak ingin, cepat-cepat pulang ke rumah. Mendengar maunya Kaori, Kenshin pun mengiyakan. Ia menuruti, lalu menjalankan motornya, berbelok ke sebelah kiri, menuju tempatnya Iwan. Saat perjalanan itu, Kaori bertanya ke Kenshin, saya emangnya Mas Iwan udah punya cewek ya? Kok nggak merayain nih? Emangnya anak mana ya? Kenshin menjawabnya, kamu mau tahu aja Kaori. Rahasialah gitu, anak manja gak boleh tahu. Itu urusan orang dewasa. Kaori mencubit bahunya Kenshin. Jahat banget nih kamu. Emangnya siapa sih namanya? Saat itu Kaori, yang dibonceng di motor. Dirinya bersandar di bahu belakangnya Kenshin. Lalu Kenshin menjawabnya, yang gak tahulah Kaori. Apakah Iwan udah punya cewek atau belum? Moga-moga aja nanti dia bisa jadian. Kaori menyahutnya, lo katamu say, barusan Mas Iwan ngapelin ceweknya. Gimana nih yang benar? Kenshin menjawab, masih pendekatan Kaori. Ya kamu doakan aja ya. Si Iwan segera punya, kayak aku yang punya kamu. Hahaha, Kenshin tertawa, sembari tangannya menyentuh pipinya Kaori, yang ada di belakangnya. Kaori pun tersenyum, merasa senang jadinya, dan motor butut itu berjalan pelan, membawa keduanya melintasi malam, hingga tak terasa. Setelah saling bicara, Kenshin dan Kaori sudah sampai di Jalan Sudirman. Kemudian mereka mencari Iwan, dan tak lama berselang, mereka pun bertemu. Iwan menyapa, "Hei bro, lu kok cepet sampai ke sini?" "Oh rupanya, sama Mbak Kaori." Kenshin pun menjawab, "Iya Wan, aku langsung aja ke sini. Tadi kamu telepon, aku ada di jalan. Jadi sekalian aja menghampiri." Kaori pun tersenyum menyapa Iwan, sambil dirinya bicara, "Maaf ya Mas Iwan, motornya Mas Iwan kami pinjam." Kenshin menyahut, "Marahi aja Wan cewek ini. Karena Kaori yang minta Wan pingin jalan-jalan naik motor." Kaori pun bilang, "Ah kamu say, kan kamu yang jemput aku. Gak telepon dulu, langsung aja datang ke rumah. Bener nggak itu?" Kenshin menjawab, "Iya beneran lah, kan demi cewekku yang manja ini. Sweet, asyik." Kaori pun dekat ke Kenshin. Iwan pun melihatnya. Kenshin yang dirasa sudah tak malu-malu lagi. Kemudian Kenshin bicara, "Wan ke warung itu Wan, yang ada nasi gorengnya. Kita makan di sana. Untung tadi ya, aku makan berdua sama kamu Kaori. Jadi kita bisa nambah lagi di sini." Dan Kaori pun mengiyakan. Mereka pun masuk warung sederhana di malam Sabtu bersama Iwan pula. Saat ada di dalam, Kaori bertanya pada Iwan, "Mas Iwan abis napelin ceweknya ya? Ngomong-ngomong cewek mana nih? Namanya siapa ya?" Iwan menjawabnya, "Nggak ngapelin kok Mbak, cuman main aja." "Oh itu aku tadi habis ke rumahnya Mbak Ririn." Kaori pun terkejut, lalu ia bicara, What's? Beneran nih Mas Iwan sama Mbak Ririn ya? Asyik nih, aku doain ya, agar Mas Iwan jadian. Entar kita bisa ke pantai bersama." "Iya nggak say, aku pingin liburan nih." Kaori bicara ke Kenshin. Kenshin pun menjawabnya, "Iya deh terserah kamu aja. Tapi tunggu Iwan dulu." Dan nasi goreng pun datang. Yang dipesan cuma 2. Iwan menerima 1 piring. Sedang Kenshin dan Kaori, mereka makan bersama. Nampak romantis sekali. Sepiring berdua. Dan Iwan pun melihatnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode